Ada satu hal yang sering bikin banyak orang gagal jadi orang besar, padahal niat dan tekadnya udah membara. Kebanyakan mereka salah niru, salah ngikutin kebiasaan yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya cuma ngabisin energi. Kebanyakan dari kita begitu dengar kata miliarder, langsung kepikiran soal kerja rodi, ngurusin kerjaan sampai dini hari, atau bangun jam 4 pagi tiap hari buat ngejar target. Padahal kenyataannya nggak gitu. Yang bikin mereka bisa jalan sejauh itu bukan cuma soal kerja keras, tapi kebiasaan kecil yang mereka pupuk setiap hari. Ada orang yang bangun pagi tiap hari tapi tetap stuck di titik yang sama selama bertahun-tahun. Tapi ada juga yang kelihatannya biasa aja hidupnya. Gak banyak gaya, gak ribut soal pencapaian, tapi pelan-pelan semua mimpinya jadi nyata. Ada sesuatu yang mereka rawat dari awal dan kebiasaan yang gak banyak diumbar, tapi punya dampak yang sangat besar. Yang bisa ngebentuk cara mikir, cara ngambil keputusan, sampai cara mereka jaga mimpi tetap hidup di tengah dunia yang sibuk nyuruh buat nyerah. Gue bakal ajak lu masuk ke kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam mengubah arah hidup banyak orang besar. Dan kalau lu paham, ini bakalan bisa jadi fondasi buat wujudin hal besar versi lu sendiri. Dan di video ini, gue bakal buka 5 kebiasaan penting yang jadi fondasi miliarder-miliarder hebat bangun impian mereka dari nol. Gue bakal bahas kenapa itu penting secara emosional, gimana itu ngebentuk cara mereka mikir, dan kenapa lu juga bisa adaptasiin meskipun hidup lu sekarang masih jauh dari sempurna. Lu gak perlu jadi anak orang kaya. Lu juga nggak harus punya IQ 160 atau koneksi ke orang penting. Tapi lu perlu mulai perhatiin hal-hal kecil yang lu lakuin tiap hari. Karena dari situlah arah hidup lu mulai ditentukan. Mungkin beberapa hal yang bakal gua bahas bakal bertolak belakang dari yang sering lu denger. Tapi justru itu yang bikin mereka beda. Di dunia yang serba cepat ini, hidup yang terasa berat itu bukan karena tantangannya makin gede, tapi karena makin kesini, makin banyak suara yang bikin kita ragu. Lu kerja keras tapi tetap dibilang kurang ambisius. Lu ambil waktu istirahat sebentar tapi langsung dicap gak serius. Ada satu temen gue, anak rantau dari keluarga biasa, gak punya modal gede dan gak punya support system yang selalu dukung semua pilihannya. Tapi dia punya satu hal yang gue kagumi, yaitu konsistensi ngerawat satu mimpi yang menurut orang lain terlalu ketinggian. Dulu dia sering diledekin karena mimpi besarnya dianggap terlalu ngaco. Tapi sekarang dia udah lebih hebat dari siapapun di circle kita. Yang bikin dia sampai di titik itu bukan langkah besar yang dramatis, tapi karena dia rajin ngerawat hal kecil yang gak kelihatan seperti jaga fokus, jaga proses, dan jaga energi. Lu juga pasti pernah ngerasa kalau dunia ini terlalu berisik. Semua orang berlomba jadi versi paling sibuk, dan itu sah-sah aja. Tapi yang harus lu inget, gak semua orang harus teriak-teriak buat nunjukin dia lagi berjuang, karena kadang justru yang paling tenang itu yang paling kuat. Ada satu kutipan dari Chairil Anwar, dia pernah bilang, "Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang." Banyak orang besar lahir dari tempat yang gak dianggap. Mereka bukan hasil didikan elit, tapi hasil dari luka yang diolah jadi tenaga. Jadi kalau hari ini lu masih berasa kecil, gak punya cukup uang, relasi, atau pengaruh, bukan berarti mimpi lu harus ikut mengecil. Karena yang bikin mimpi besar bisa tetap hidup itu bukan suara orang luar, tapi tekad yang lu jaga sendiri meskipun gak ada yang ngerti. Setiap miliarder hebat yang kita tahu sekarang, mereka juga pernah ada di fase sepi. Fase dimana gak ada yang percaya sama idenya, bahkan kadang mereka pun mulai ragu sama diri sendiri. Dan pastinya mereka gak berhenti, karena mereka sadar, mimpi gak butuh tepuk tangan. Mimpi cuma butuh satu orang yang cukup keras kepala buat jalanin, walau sendirian. Dan di titik ini, yang lu butuhin bukan sekadar motivasi, tapi sebuah bukti. Bukti bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu beneran bisa jadi pondasi yang kuat, yang pelan-pelan bisa ngarahin lu ke hidup yang lebih bermakna. Ada satu hal yang sering keliru dipahami orang tentang miliarder adalah, mereka bukan cuma orang yang kerja keras. Mereka adalah orang yang tahu persis arah dari kerja kerasnya. Dan mereka nggak sekadar lari cepat, tapi tahu kemana kaki mereka mau dibawa. Gue pernah baca wawancara Elon Musk, dia bilang, "You get paid in proportion to the difficulty of the problems you solve." Artinya bukan seberapa sibuk lu kelihatan, tapi seberapa bernilai solusi yang lu tawarkan. Dan nilai itu nggak datang dari semangat doang, tapi dari kebiasaan mikir yang beda. Miliarder tuh juga nggak reaktif. Mereka nggak gampang tergoda buat ngejar semua yang instan. Mereka punya pola untuk ngurangin distraksi, nyari esensi, dan disiplin ngerawat satu hal sampai berbuah. Gue ambil contoh dari Nadiem Makarim. Dia orang nggak cuma pinter, tapi otaknya tajam. Waktu dia bangun Gojek, dia nggak ikut-ikutan tren teknologi luar. Dia baca pola di jalanan Jakarta. Dia ngerti betul rasa frustrasi driver ojek yang nunggu orderan berjam-jam, dan dia lihat peluang dari situ. Itu bukan cuma intuisi loh ya,
tapi itu hasil dari kebiasaan mengamati dan berpikir secara mendalam. Ada juga hal yang menarik yang aku lihat dari cara miliarder ngelihat dunia. Mereka nggak nganggep waktu itu cuma alat buat kerja, tapi alat buat nyari kejelasan. Makanya mereka semua banyak diam, banyak baca, dan banyak ngurung diri karena tahu dalam diam ada jawaban yang nggak bisa ditemuin kalau terus kebisingan. Lu mungkin mikir, gue kan bukan mereka. Gue nggak punya modal, nggak punya tim, apalagi privilege. Tapi justru itu poinnya. Kebiasaan ini bukan buat orang yang udah jadi, tapi buat orang yang masih berproses. Psikolog Carol Dweck pernah bilang soal growth mindset. Orang yang punya growth mindset ngelihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai data. Dan itu kebiasaan yang semua miliarder punya, karena mereka belajar sangat cepat dari kegagalan. Makanya insight pertama yang perlu lu sadari adalah, kalau hidup ini bukan soal jadi siapa, tapi soal jadi jelas. Jelas maunya apa, jelas kenapa lu mulai, dan jelas apa yang mau lu bawa ke dunia ini. Yang kedua adalah, bahwa miliarder nggak mikir jangka pendek. Mereka bukan cuma mikirin besok makan apa loh, tapi 10 tahun ke depan mereka mau dikenal sebagai apa juga udah dipikirin. Dan itu ngaruh ke cara mereka membuat keputusan hari ini. Makan pun mereka mikir, istirahat pun mereka pilih. Semua yang mereka lakukan serba sadar dan terstruktur. Gue pernah dengar Najwa Shihab bilang, orang hebat bukan yang tahu semua jawaban, tapi yang berani terus bertanya dan mencari. Nah, ini cara mikir yang juga dipakai sama orang-orang besar. Mereka bukan tipikal egois yang harus selalu benar, tapi justru selalu semangat mencari sudut pandang baru. Dan yang terakhir, semua ini balik lagi ke arah tujuan lu. Kalau arah lu jelas, lu nggak akan panik walaupun progres lu lambat. Karena lu tahu, setiap langkah kecil yang lu ambil tetap ngebawa lu lebih dekat ke mimpi besar itu. Mimpi besar nggak akan jalan sendiri. Mereka butuh kebiasaan yang bisa jadi pondasi. Ada satu hal yang hampir semua miliarder lakuin, yaitu mereka punya waktu khusus buat mikir. Mereka kebanyakan kalau duduk nyantai juga otaknya nggak nyantai. Mereka selalu evaluasi keseharian mereka dan nanya hal yang penting buat hidup mereka. Bahkan Bill Gates punya istilah namanya Think Week, atau waktu khusus di mana dia kabur dari semua distraksi cuma buat baca dan mikir arah hidupnya ke depan. Tapi lo juga nggak harus nyepi seminggu penuh kayak dia lo ya. Kita kan masih tetap kerja, jadi cukup sisihin 15 menit tiap hari buat ngeluarin isi kepala. Mungkin lu bisa tulis hal apa yang bikin lu resah, yang lagi lu perjuangin sama langkah kecil yang bisa lu ambil hari itu. Jangan remehkan hal sesimpel ini, karena biasanya kebiasaan yang lu remehin suatu saat malah jadi titik balik lu. Miliarder juga ngerti bahwa tenaga mereka bukan cuma buat kerja, tapi buat berpikir jernih dan ambil keputusan penting. Makanya mereka hati-hati banget sama hal-hal yang nguras emosi. Lu juga bisa mulai dari situ. Lu bisa filter semua kebiasaan lu yang nguras energi. Dan hal lain yang gak kalah penting adalah, mereka selalu ngelatih disiplin dengan cara yang manusiawi. Disiplin bukan berarti harus sempurna, tapi soal berani datang lagi, meskipun kemarin sempat bolong. Apapun yang lu lakuin sekarang coba lebih disiplin. Contohnya mungkin jam tidur lu berantakan, mulai sekarang coba diatur lagi. Jadi dari semua ini kuncinya bukan di seberapa besar langkahnya, tapi seberapa sering lu balik ke jalur setelah sempat melenceng. Makanya banyak orang gagal, karena mereka pikir semua yang dilakukan harus sempurna dari awal. Padahal kesuksesan itu bukan soal lurus terus, tapi juga soal puter balik walau sempat salah arah. Gue pernah baca kisah Ridwan Kamil waktu masih kuliah di ITB. Dia kerja keras buat bantu ekonomi keluarganya, tapi tetap jaga idealismenya soal karya. Dia pernah bilang, kerja keras itu biasa, tapi kerja keras dengan arah yang jelas itu baru luar biasa. Kalau sekarang hidup lu masih acak-acakan, itu bukan alasan buat nunda kebiasaan baik. Justru mulai di tengah berantakan itu akan jauh lebih kuat dampaknya. Karena disiplinnya lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari keputusan. Setiap orang punya fase di mana hidupnya terasa lambat. Usaha udah dicoba, langkah baru udah diambil, tapi hasilnya belum juga kelihatan. Dan di titik itulah, banyak orang yang berhenti karena merasa tidak ada support dari dalam. Gue tahu bro rasanya. Tapi gue mau bilang ini dengan jelas, lu gak gila karena masih percaya sama mimpi lu. Justru itu adalah kekuatan yang paling besar yang bisa lu punya. Karena lu tetap percaya di saat yang lain udah nyerah duluan. Coba lihat sejarahnya orang-orang yang kita anggap gede. Mereka nggak dilahirkan dengan kejelasan. Mereka tumbuh dari keraguan dan ketakutan. Tapi bedanya mereka nggak diam di situ. Mereka terus nyari arah, nyoba lagi, dan bangun ulang lagi dari serpihan kegagalan yang nggak semua orang lihat. Lu nggak harus punya semua jawaban hari ini. Lu cuma perlu cukup keberanian buat terus jalan meski pertanyaannya belum ketemu semua jawabannya. Karena keberhasilan itu bukan hadiah buat yang paling siap, tapi buat yang paling kuat bertahan. Dan kebiasaan yang lu rawat hari ini, sekecil apapun bentuknya, itu adalah fondasi. Lu mungkin belum lihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, waktu akan nyusun semua kepingan itu jadi gambaran yang masuk akal. Lu nggak perlu nunggu semua ideal dulu buat mulai. Kadang justru momen yang nggak sempurna itu tempat terbaik buat narik garis awal. Karena yang berani mulai di tengah ketidakpastian,
biasanya punya fondasi yang jauh lebih kuat saat semua gambaran sudah mulai jelas. Kalau ada satu bagian dari video ini yang bikin lu berhenti sejenak, yang bikin dada lu sesak atau mata lu sembab, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu di dalam diri lu yang sebenarnya udah lama pengen tumbuh, hanya saja belum dikasih ruang. Sekarang gua nggak bakal minta lu langsung ngubah hidup dalam semalam. Tapi gua mau ajak lu pilih satu kebiasaan kecil dari semua yang udah kita omongin tadi. Satu aja yang bisa lu rawat minggu ini. Kalau lu ngerasa video ini ngasih sesuatu buat diri lu, bantu juga buat nyebarin ke orang lain yang lu rasa lagi butuh. Tinggalin di kolom komentar. Ceritain bagian mana yang paling nyentuh buat lu, atau kebiasaan apa yang bakal lu mulai dari sekarang. Gua akan baca satu-satu, karena gue percaya setiap orang punya ceritanya sendiri. Dan jangan lupa buat bantu klik like dan subscribe, supaya kita bisa tumbuh bareng di ruang yang isinya bukan cuma motivasi kosong, tapi pijakan yang nyata. Dan satu hal terakhir sebelum gua tutup, ingat ini baik-baik. Gak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanya orang yang terlalu cepat berhenti. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.